Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di Pagi Menyapa. Saya Pendeta Emeritus Lukas Eko Sukoco. Hari ini mengajak untuk menghayati kebenaran firman Tuhan dan kasih Allah yang tak terhingga bagi kita. Mari kita membuka kesaksian firman Tuhan di dalam kitab Injil Markus. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 yang demikian firman-Nya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara yang berbahagia, barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Renungan kita berjudul Gusti Ora Sare. Gusti Ora Sare. Tuhan tidak tidur. Menarik bacaan kita saat ini, karena murid-murid Yesus adalah nelayan tulen. Mereka tahu bagaimana menaklukkan gelombang lautan yang dahsyat. Mereka mengerti bagaimana memilih tempat dan bekerja sebagai nelayan. Itu bukan 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan. Bukan, tapi bertahun-tahun, bahkan boleh jadi sejak remaja. Dan ketika mereka menyaksikan ombak yang begitu besar datang, bahkan dikatakan di sini perahu mereka mulai penuh dengan air, dan akhirnya nanti kalau tidak ada jalan keluar, pasti perahu itu tenggelam dan semua akan binasa. Murid-murid ini bukan amatiran. Mereka sudah berpengalaman, tapi kali ini mereka berhadapan dengan kekuatan yang dahsyat. Dan menarik, ketika berhadapan dengan penderitaan, kesulitan, persoalan yang dahsyat datang, mereka datang kepada Yesus. Tetapi mereka merasa bahwa Yesus itu memang tertidur. Sampai mereka bilang, "Mengapa engkau tidak peduli?" Karena sekalipun kelihatannya tertidur, pasti engkau tahu mengapa engkau tidak peduli kalau kita binasa. Mengapa? Bukankah kita kalau menghadapi penderitaan, kesulitan, persoalan yang berat, kita ingat Tuhan? Bagus itu. Tapi kadang-kadang kita juga seperti para murid. "Mengapa engkau membiarkan ini menimpa kami? Mengapa engkau tidak peduli? Mengapa engkau membiarkan kami akan binasa?" Dan Yesus yang Maha Tahu juga berkuasa atas kehidupan. Ingat,
Mazmur 121 dikatakan bahwa bagi orang yang percaya, Tuhan itu menjaga, dan dikatakan menjagamu itu tidak pernah tertidur. Ingat ayat lain, Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Jadi, Yesus yang bukan sekedar nabi, apalagi rasul, tapi Mesias, dia Mesias, dia penuh kuasa, dan dia mengerti apa yang terjadi. Pertanyaan muncul, para murid berhadapan muka, dan Yesus berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dan dia berdiri, dia berkata, diam, tenanglah. Dan gelombang itu, taufan itu, tiba-tiba berhenti. Dikatakan di situ, laut menjadi teduh sekali. Dan orang-orang kebingungan, siapa orang ini? Siapa orang ini? Sampai taufan, gelombang laut pun taat kepadanya. Ibu, Bapak, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Gusti Ora Sare adalah kredo, pengakuan bahwa Tuhan menjaga dan menyertai kita. Bahkan ketika kita diperlakukan tidak adil sekalipun, Dia tetap menyertai kita. Ketika kita punya beban kehidupan, ketika kita punya persoalan yang sangat berat, Dia tetap setia menjaga kita. Maka jalani kehidupan. Jangan pernah putus asa berlebihan. Jangan melupakan Tuhan, karena Dia ada dan Dia setia menyertai kita. Dari Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41, kita menemukan sebuah inspirasi. Memang kalau sedang berbeban sudah datang kepadanya, tapi jangan mengira bahwa Tuhan tidak tahu, Tuhan tidak peduli pada kita, Tuhan membiarkan semua yang terjadi. Tidak, Dia pasti punya tujuan. Lalu poin penting yang ketiga dari renungan hari ini adalah, janganlah kita mempersalahkan Tuhan, yakinlah Tuhan itu setia. Ingat, Gusti Ora Sare. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu rasakan sekarang, penderitaan, kesulitan, persoalan. Tapi saya tahu bahwa setiap orang pasti punya kesulitan dan masalah. Tapi kalau kita beriman, kita meyakini Tuhan akan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, semoga kami memiliki keyakinan, menjaganya senantiasa, juga ketika berhadapan dengan banyaknya pergumulan, kesulitan, dan beban yang berat dalam hidup kami, pribadi maupun keluarga, bahkan sebagai bangsa pun di dalam gereja. Semoga kami tetap memiliki keyakinan Gusti Ora Sare, karena Tuhan setia menyertai, memberkati. Terima kasih untuk renungan hari ini, dan biarlah Tuhan memberkati kami semua, pun hamba-Mu yang penuh keterbatasan. Semoga sejak 1 Juni dengan proses pelayanan dan sudah emeritus pun dipakai Tuhan dan diberkati untuk menjadi sarana berkat karena Gusti Ora Sare. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.